Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kurniawan, NIM 2021201073 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 14 semester 6. Baiklah, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah desain evaluasi pembelajaran, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengajar di kelas. Berikutlah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sudah semangat belajar? Sudah lah, pasti udah semangat belajar semuanya. Pasti udah nggak sabar hari ini untuk belajar. Semangat ya. Masa ya udah semangat? Kita tes dulu ya. Kita pakai tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Wah, udah pada semangat ya. Sebelum kita belajar pada hari ini, Bapak ingin tanya pembelajaran kemarin tentang cuaca. Masih ingat nggak cuaca di Indonesia ada berapa? Ayo coba sebutkan. Oke, Rina, apa? Hujan. Benar, hujan. Terus ada apa lagi ya? Coba angkat tangan, siapa yang tahu? Ada panas. Nah, benar, panas juga termasuk cuaca. Ada juga apa? Ayo, musim apa yang ada di Indonesia? Musim apa? Badai. Badai, ada nggak ya badai? Ada ya. Nah, oke, masih pada ingat tentang cuaca. Kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita atau ada di Indonesia. Nah, siapa yang udah tahu kegiatan itu apa? Coba angkat tangan. Nah, kalau ada yang tahu angkat tangan. Ya, nggak ada yang tahu. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan apa sih kegiatan itu. Kegiatan adalah suatu aktivitas kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, apa saja sih kegiatan yang dilakukan oleh manusia? Ada tiga ya anak-anak ya, ada tiga. Yang pertama itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, dari ketiga ini, inilah yang dinamakan kegiatan yang setiap hari dilakukan oleh manusia. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan yang pertama yaitu produksi. Apa sih produksi? Ada yang tahu? Produksi. Pasti kalian pernah dengar ya, kayak di televisi itu tentang produksi. Apa sih produksi? Sebenarnya apa itu produksi? Nah, produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang. Jadi, kalau manusia itu membuat atau menghasilkan barang, itu dinamakan kegiatan produksi. Contohnya, pembuatan tempe itu termasuk produksi. Terus, pembuatan makanan ringan seperti jajan itu termasuk juga kegiatan produksi. Ada juga itu apa, penghasil apa ya, kayak intinya itu menghasilkan barang. Nah, itu disebut produksi. Nah, setelah melakukan kegiatan produksi, selanjutnya kita akan masukin kegiatan distribusi. Nah, sebelum kita masuk ke distribusi, coba ada pertanyaan nggak? Ada yang masih bingung nggak tentang apa itu produksi?
Coba angkat tangan kalau ada yang bingung, silakan tanyakan kepada Bapak. Nah, intinya tuh gini anak-anak, produksi itu kegiatan yang menghasilkan, ingat garis bawahi, menghasilkan sesuatu, kegiatan yang menghasilkan itu dinamakan produksi. Nah, setelah melakukan kegiatan produksi, kemudian manusia itu melakukan kegiatan distribusi. Distribusi di sini yang dimaksud yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produksi dari produksi ke konsumsi. Nah, ke konsumsi. Tahu ya? Ke konsumsi. Nah, mohon maaf Bapak ketinggalan. Produksi ini kalau di penyebutannya apa pelakunya pelakunya itu dinamakan produsen. Nah, produsen ini kemudian melakukan distribusi ke konsumsi. Nah, sebelum masuk ke konsumsi, Bapak akan menjelaskan tentang distribusi. Nah, distribusi ini dibagi menjadi dua ya anak-anak. Distribusi langsung dan tak langsung. Yang dimaksud langsung ini maksudnya apa? Produsen itu menyalurkan barangnya secara langsung kepada konsumsi atau konsumen. Nah, sedangkan distribusi tak langsung ini melewati perantara. Semisal kita punya beras gitu kan. Kita minta tolong ke orang atau pengepul. Tolong jualin berasku ini ke orang gitu. Nah, itu sudah melewati perantara. Nah, itu yang dimaksud distribusi tak langsung. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan ekonomi yang ketiga, itu ada konsumsi. Konsumsi ini pelakunya disebut konsumen. Ya paham ya anak-anak? Apa pelakunya? Konsumen. Nah, pelakunya konsumen. Apa sih konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang. Paham ya? Jadi suatu kegiatan yang memakai barang atau menggunakan jasa itu disebut konsumsi. Pelakunya konsumen. Contohnya kayak kita membeli sate. Nah, membeli sate ataupun bakso. Nah, itu kita disebut konsumen karena kita menggunakan atau memakai barang atau makanan tersebut. Atau kita membeli motor. Nah, membeli motor itu siapa pelakunya? Kita atau yang jual? Nah, benar, kita konsumen. Nah, udah paham ya? Kegiatan ekonomi itu ada 3 ya. Ada produsen, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, kita akan belajar jenis-jenis usaha yang ada di sekitar kita. Jenis-jenis usaha yang ada di sekitar kita. Coba kalian perhatikan. Ingat-ingat di sekitar kalian atau orang tua kalian nih, kalian lihat dia kerja apa, orang tua kalian itu kerja apa, bapak ibu kerja apa di rumah. Coba Denny, orang tuanya kerja apa? Di sawah. Nah, di sawah itu jenis usahanya disebut pertanian. Pertanian ini meliputi persawahan, perkebunan, kayak palawija. Nah, itu ya. Terus ada lagi jenis usaha itu pertambangan. Pertambangan ini meliputi pertambangan atau misalkan pernah dengar nggak itu cari emas, tambang emas. Nah, itu jenis usaha pertambangan. Selanjutnya kita lihat jenis usaha
jenis usaha apa ya? Perikanan. Perikanan itu beda ya dengan pertanian. Perikanan itu seperti kayak pelihara ikan di kolam, tambak tambak ikan, udang, atau jenis lainnya yang hidup di air. Benar. Selanjutnya, coba ada yang bisa ngasih contoh jenis usaha apa saja? Jenis usaha apa saja? Bengkel. Bengkel itu jenis usaha apa ya, anak-anak? Coba kita kita amati, bengkel itu jualan apa ya? Apa melakukan kegiatan apa ya? Kita lihat. Dia memperbaiki motor menggunakan skill atau tenaga atau keahlian mereka. Berarti kita amati jenis usaha apakah itu? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Ayo, yang tahu angkat tangan. Nggak ada yang tahu. Nah, Bapak kasih tahu ya. Bengkel itu jenis usaha di bidang jasa. Jasa. Jadi mereka itu menjual tenaga mereka. Seperti contoh lain, tukang ojek. Tukang ojek itu kan menggunakan jasa ya, menggunakan tenaga untuk mengantar pelanggannya. Apalagi jenis apa? Contoh jenis usaha di bidang jasa ini banyak sebenarnya. Kayak Bapak ini, guru ini. Ini termasuk di jasa ya. Jasa juga. Eh, coba kita pikir-pikir lagi. Ada lagi nggak jenis usaha yang ada di sekitar kita? Coba kita ingat-ingat apa ya? Hmm, ayo, siapa yang tahu? Siapa yang mau nambahin? Angkat tangan. Angkat tangan. Contohnya ada apa ya? Ada apa lagi ya? Bentar, Bapak ingat-ingat. Contohnya ada jenis usaha di bidang mikro kecil. Mikro kecil, itu mikro kecil itu kayak jenis usaha kayak bikin tempe, terus bikin tahu, kayak terus bikin, pernah nggak kalian lihat orang jualan apa yang buat wadah itu buatnya dari bambu dianyam gitu bulat, itu kalau di tempat bapak biasanya disebut tompo. Nah, tompo itu jenis usaha di bidang mikro kecil ya. Nah, jangan lupa belajar kembali di rumah, diingat-ingat pembelajaran kali ini, jangan sampai lupa ya. Sampai ketemu besok lagi. Oh iya, Bapak ada tugas nih, ada PR buat kalian. Nah, nanti sampai rumah, coba kalian cari contoh kegiatan ekonomi. Misal masing-masing itu cari dua. Misalkan gini, produsen. Contohnya itu membuat tempe. Terus yang kedua membuat apa ya? Membuat kursi. Nah, itu contoh produsen. Nah, terus distribusi. Contoh kegiatan distribusi itu gimana? Misalkan saya meminta menjualkan barang ke Pak siapa gitu untuk dijual ke konsumen gitu ya. Terus yang ketiga ada konsumsi. Contoh kegiatan konsumsi itu apa saja? Nah, dua-dua ya, masing-masing dua. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Bapak minta maaf kalau ada salah. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.